Horas Indonesia, kami beruntung berjumpa dengan seorang tokoh Batak, Bapak Sahala Beni Pasaribu. Dia banyak berkecimpung di pemerintahan, pernah menjadi deputi menteri dan banyak kader dari beliau. Pernah menjadi politisi. Pak Beni, terima kasih waktunya di ruangannya yang sedap ini. Abang kan tokoh dari Pasaribu dan tokoh Batak yang tentu memahami sebagai intelektual apa yang harus kita ceritakan tentang narasi Batak yang sesungguhnya. Batak ini sebenarnya ya suatu nama yang diambil dari leluhur kita ya, si Raja Batak. Raja Batak ini tentu lahir dari orang tuanya yang menurut saya ini banyak pendapat, banyak buku yang saya baca, lahirnya sudah di Pusuk Buhit ya, di Samosir sana, di Gunung Pusuk Buhit. Dan matinya pun di situ. Tetapi dari orang tuanya pun itu ada beberapa pendapat juga mengatakan memang dari bagian dari suku Mansuria ya ke Thailand, dari Thailand masuk ke ya sekarang namanya Indonesia ya. Ada yang bilang lewat Sumatera Timur dulu, Indonesia Timur, baru kemudian ke Barus. Tapi ada orang yang bilang juga lewat Barus masuk ke Samosir. Ya, ini perjalanan nenek moyangnya si Raja Batak ini. Maka menurut saya ya memang lahir dari seorang petarung. Petarung menghadapi banyak perang. Ya. Kalau kita lihat Cina, peradaban Cina itu memang mereka itu sering antar dinasti itu punya karakter jiwa perangnya itu tinggi ya. Dan kita ini Batak ini ada yang menyebut lebih condong sekarang ini disebut jadi ya bertetangga atau keturunan dari Mongolia juga, Mongol gitu ya. Jadi yang manapun itu yang benar, tapi saya melihat Batak itu adalah perkasa ya dan smart lah ya, orang yang kerja keras. Dan menurut saya Batak itu pada dasarnya orang terbuka, ya, terbuka sehingga berbagai peradaban modern atau kemajuan-kemajuan peradaban itu dengan mudah diserap kalau mereka juga mampu bersosialisasi dengan cepat dengan keadaan. Apakah dia merantau ke Papua, ke Jawa Barat, ke Aceh dan sebagainya, itu mereka mampu bersosialisasi, beradaptasi dengan cepat. Itulah saya kira orang Batak yang bisa saya gambarkan ya, rada ke karakter lah. Ya. Kalau kita baca atau dengar dari turi-turian, kita kan punya folklore juga Pak Beni, bahwa si Raja Batak turun dari kayangan di Pusuk Buhit begitu. Bagaimana kita juga memahami ini menjadi cerita rakyat yang juga mengingatkan secara moral begitu. Tapi banyak juga cerita seperti yang Pak Beni sebutkan bahwa dia lahir datang dari, mungkin kita tidak tahu persis dari mana tadi datang, tapi dia mulai hidup dari Pusuk Buhit itu begitu. Pertanyaannya, bagaimana kita ceritakan ini ke generasi kemudian, karena ini kan turi-turian begitu. Iya, jadi memang ini kan berbagai mitos ya yang harus diuji sebenarnya. Tetapi bagaimana mengujinya itu kemajuan teknologi, arkeologi dan sebagainya itu masih belum bisa lewat satelit misalnya, masih harus didatangi, dikorek dan sebagainya. Itu saya kira butuh biaya begitu besar. Tapi suatu saat itu akan
ketahuan itu sebenarnya nenek moyangnya si Raja Batak ini apakah dari langit, lahir di situ dalam bulu ya, dalam bambu katanya itu. Dan itu saya dengar tahun 70-an, 80-an lah ya, dengan Uskup Agung AB Sinaga, Sinaga ya. Dan bahkan menulis tesis doktornya itu di bidang itu gitu. Sehingga apa yang saya sampaikan ini tentu bersinggungan dengan referensi berbagai buku, tapi sekaligus dibesarkan di Gunung Kaki Pusuk Buhit. Ya, sekarang disebut Kecamatan Cianjur Mula-Mula ya. Maka mitos yang saya dapat itu lebih banyak dari turin-turian dari orang tua, dari opung, dari tetua-tetua, ya, dan juga ditambah lagi dengan perantauan saya, perjalanan hidup saya ke berbagai daerah di Sumatera Utara ini, ya, termasuk ke Barus, ke Haun Atas, karena saya ini pernah caleg, calon gubernur, wakil gubernur Sumatera Utara, sehingga saya jalani semua itu. Ya, dan mitos itu ada yang sama, tur-turnya ada yang sama, ada yang beda, totally beda pun ada. Ya. Sehingga kalau saya ramu, saya buat kesimpulannya ya seperti apa yang mau saya sampaikan aja. Ya, tentu dari berbagai perbedaan itu banyak yang bersamaan. Nah, yang saya ambil yang irisan kesamaan itu aja mitos itu. Jadi memang betul Uskup Agung AB Sinaga ini mendiang ya. Banyak daerah di Tapanuli sana yang yakin seperti itu. Jadi mungkin terpengaruh ya dari cerita bagaimana Adam dan Hawa lahir. Ya, Adam dan Hawa lahir, jadi itu datang dari langit lah. Adam dan Hawa ini ya kan, dari suara langit. Lalu dikatakanlah seperti itu ya, bisa aja. Kalau saya sih yang mana yang benar saya tidak tahu pastilah ya. Tapi turi-turian itu benar-benar ada ya seperti itu. Sehingga si Raja Batak itu lahir di Pusuk Buhit, maka itu yang paling dominan yang saya dapat dari perjalanan saya, dari buku-buku. Semua sepakat si Raja Batak itu lahir di Cianjur Mula-Mula. Kalau bagian dari atasnya itu, leluhurnya itu, memang banyak kontroversi, banyak beda-beda. Jadi saya pegang aja si Raja Batak lahir di Pusuk Buhit gitu. Nah itu yang menurut saya kita rasionalisasikan kepada generasi muda kita, bahwa cerita itu ada seperti itu. Tapi bagaimanapun masing-masing lalu punya persepsi lah. Ya, kalau saya dari perjalanan itu semua, jadi irisannya itu semua sepakat, nggak kontroversi lagi tuh. Kalau ke atas itu kontroversi, di atasnya si Raja Batak. Tapi si Raja Batak lahir di Cianjur Mula-Mula tidak kontroversi lagi. Jadi udah bisa dituliskan lah menurut saya. Si Raja Batak lahir di Pusuk Buhit. Kita mau bertanya soal titik nol peradaban Batak, Pak Beni. Karena Batak kan ada 6 subetnis. Versi dari sejarah masing-masing kan ada juga begitu. Iya. Tapi terkesan Batak Toba itu lebih dominan merasa seperti awal segala mula dari Batak itu. Bagaimana pendapat Pak Beni? Iya, sebenarnya ini menyangkut sejarah dan arkeologi ya. Saya kan doktornya ekonomi, jadi bisa sangat keliru. Tapi karena dari kecil kita ini sudah jadi orang Batak, dan saya dari Cianjur Mula-Mula bagaimanapun sudah banyak turi-turian mitos itu yang saya terima ya. Nah terseleksilah dengan kemajuan peradaban yang ada, maka saya sudah ke Tapanuli Selatan, Madinah ya, kampung-kampungnya saya jalani, dan sama aja pendapat itu bahwa si Raja Batak itu, bahkan peradaban Batak paling awal itu berimpitan dengan lahirnya si Raja Batak itu, lahirnya peradaban Batak itu dari Cianjur Mula-Mula, dari ya
ini terus terang Cianjur Mula-Mula ini bukan kecamatan Cianjur Mula-Mula sekarang. Jadi dulu itu ada desa kecil namanya Cianjur Mula-Mula. Disitulah Opung Tatia Bulan tinggal. Ya, jadi kalau yang saya pahami, si Raja Batak itu betul di Pusuk Buhitnya. Tidak kampungnya tidak di Cianjur, di desa ini. Ya. Guru Tatia Bulan yang di desa ini, di Cianjur Mula-Mula. Dan saya kira mulai peradaban itu dari situ. Tapi bagaimanapun paling titisan dari si Raja Batak ke Guru Tatia Bulan, anaknya ya. Karena ada dua anaknya yang paling terkenal lah. Ya, ini yang saya sampaikan ini lagi-lagi irisan yang kesamaan pendapat dari turi-turian dari berbagai daerah. Dua yaitu Guru Tatia Bulan dan Raja Subbaun. Ya. Nah, Raja Subbaun punya kampung di Pusuk Buhit juga, tapi di sebelah ke arah Danau Toba. Nah, saya kira dalam cerita itu pun Guru Tatia Bulan ini lebih banyak membangun budaya, mempertahankan budaya Batak ini, termasuk Deliana Tolu dan sebagainya itu memang dari sana diawalinya. Sementara Raja Isumbaun ini sudah, ya kalau dilihat sekarang ini pun banyak sebagai diplomat dan orang kaya dan sebagainya, itu modern lah, sehingga dianggap Cianjur Mula-Mula ini asal muasalnya peradaban Batak dan sekaligus dipelihara gitu. Nah, di tempat lain di perantauan bisa jadi setengah-setengah, ya udah masuk budaya lain, terkontaminasi dan sebagainya, itu wajar saja. Dan apakah lebih baik? Ya banyak yang lebih baik walaupun terkontaminasi. Tapi bukan berarti apa yang asli dari Cianjur Mula-Mula itu harus disalahkan juga. Itu nggak bisa juga, ya kan? Karena mereka nggak perlu beradaptasi dengan budaya lain. Paling ada perubahan di Cianjur Mula-Mula itu ya karena anak rantau yang membawa budaya baru pulang ke sana. Kalau enggak, mereka itu di kampung ya akan melakukan hal-hal yang dulu diwariskan, karena nggak ada suku lain di situ. Tapi kalau kita pergi ke Sorkam Barus, sudah banyak suku lain beradaptasi ya. Kalau pergi ke daerah-daerah Balige, Tarutung, dan semua itu, yang Raja Subbaun yang modern ini pun sudah mempengaruhi yang tradisional juga gitu. Jadi memang pusatnya itu di Cianjur Mula-Mula. Nah, sekarang pun kalau saya lihat di Cianjur Mula-Mula sudah banyak sekali perubahan, terutama setelah masuknya agama, harus diakui ya. Dan juga setelah anak rantau itu dengan pengalamannya di perantauan juga merubah peradaban itu. Tapi harus diakui bahwa asal muasalnya itu memang dari Cianjur Mula-Mula. Ya. 6 sub Batak ini kan kalau kita lihat pasti ada kesamanya seluruhnya. Dari tari, bahasa, dari Tarombo. Tapi faktanya sekarang ada juga sub etnis Batak yang mengaku mereka bukan Batak begitu. Karena memang mereka bisa menceritakan mereka bukan dari Cianjur Mula-Mula begitu. Bagaimana kita juga merawat kebersamaan ini, kesatuan ini agar kita juga tidak terpecah-pecah begitu. Sebenarnya tidak perlu ya untuk mengaku tidak mengaku itu, dengan dipakaikannya marga saja di situ. Nah, cuman yang pakai marga ini ke generasi sekarang banyak anak-anak kita nggak pakai marga. Toba juga begitu. Bayangkan 5 generasi ke depan itu dia bilang saya nggak tahu Batak itu apa. Jadi apalagi yang dikasih marga tapi juga nggak melihara marga itu. Mungkin nggak bangga sebagai orang Batak, bisa juga
Ya, sehingga mereka harus mengaku bahwa mereka nggak Batak gitu. Tapi menurut saya asal-usul itu di dunia ini masih sangat-sangat mencari asal-usulnya. Kampung halaman nenek moyangnya 5-6 generasi ke belakang itu ke atas gitu ya. Mau dicarinya itu di mana gitu. Termasuk orang Amerika pergi ke Inggris, pergi ke Irlandia, ke mana-mana mencari itu. Dan sekarang ini mulai ngumpul istilah kita poparan-poparan ya, keturunan-keturunan gitu. Jadi bangsa-bangsa lain juga bergerak ke arah situ. Nah, oleh sebab itu boleh aja sekarang dengan emosional mengaku tidak Batak. Ya, menurut saya dalam hatinya ya pasti ngaku Batak. Ya. Cuman kadang-kadang kan kalau ngomong di lapo di dalam perdebatan dan itu, kalau saya nggak Batak emang kenapa gitu ya. Jadi itu menurut saya rada-rada emosional, tidak ada gunanya itu. Ya ada orang Karo bilang bukan Batak, ada Mandailing juga. Mandailing tidak Batak. Itu menurut saya di satu sisi itu haknya mereka. Ya. Tapi ya untuk apa mempersoalkan gitu-gitu? Iya kan? Sementara suku lain kan jarang pakai marga itu. Belum lagi dari segi peradatannya. Orang Batak ini terkenal dengan meradat kan. Dan itu udah tradisi dari awal. Itu Dalian Natolu kan. Sepanjang mereka menerapkan Dalian Natolu itu, Dalian Natolu itu tidak lain mengatakan bahwa 3 marga itu harus selalu berhadapan dalam setiap acara sakral ya, adat. Ya, yaitu dari marga ibu kita atau marga istri kita, juga dari marga kita, ya, dan marga dari anak perempuan kita yang mengambilnya ya, yang mengawininya. Jadi Dongat Tubu, hula-hula, dan boru ya. Dongat Tubu, boru, dan hula-hula. Itu Dalian Natolu. Sepanjang mereka terapkan itu ya, apalagi ada lagi aksara Bataknya ya. Dan banyak juga kata dalam bahasa mereka, subetnis ini ya banyak kesamaan gitu. Kalau dulu saya kira satu generasi ke atas dari saya sekarang ini, ya, jadi di atas ayah saya lah. Mau Karo, mau Mandailing, mau apa itu ya Batak Toba bahasanya. Mau di Medan, mau di Jakarta, Batak Toba bahasa sehari-harinya gitu. Tapi entah kenapa di generasi ayah saya, apalagi generasi sekarang, sudah saling nggak tahu, makin rame ya biasalah begitu ya. Tapi jangan kecil hati kalau kita mendengar begitu itu. Ya, apalagi kalau mereka bisa membuktikan arkeologinya itu, tapi ngapain buang-buang waktu begitu ya kan? Buktikan secara arkeologi bahwa saya bukan Batak. Gitu. Coba cari nenek moyangmu 6 generasi ke atas. Itu dulu, ya kan? Kalau memang betul kau bukan Batak ya nggak apa-apalah. Memang kau kena cangkokan di situ di lingkungan Batak. Jangan-jangan kau pun sebenarnya bukan punya marga, tapi dibikin margamu ya kan? Lalu kau nggak pernah peduli soal itu. Kalau yang aslinya itu di dalam marga itu udah eksplisit. Sebenarnya apalagi Dalian Natolu ada bahasanya eksplisit sekali bahwa itu adalah Batak. Salah satu identitas kita kan marga itu tadi. Sejak kapan sih sebenarnya marga ada di Batak, di nenek moyang orang Batak? Kalau kita telusuri barangkali yang menyebut 400 tahun sebelumnya atau 500 tahun sebelumnya begitu. Ya saya kira saya setuju aja itu ya pendapat seperti itu. Tetapi sepanjang itu diambil dari nama orang tua laki-laki, maka saya bisa katakan mulai dari peparan Tatea Bulan, anaknya Tatea Bulan,
Misalnya Seribu Raja jadi Pasaribu, Limbong Mulana jadi Limbong, Sagala Raja jadi Sagala, Lau Raja jadi Malau, Manik dan seterusnya. Itu ya tahun 1200-an pun sudah ada, abad ke-13 sudah ada. Ya kan? Jadi bukan 400 tahun yang lalu lagi, 900 tahun yang lalu lah ya. Itu soal marga ini. Nah, cuman kan marga ini kemudian tidak mau bawa marga dari atas, apa nama orang tuanya dari nenek moyangnya dari atas, justru diambilnya dari kakeknya gitu. Marganya dari kakeknya, yaitu lagi-lagi banyak ceritanya kalau itu, ya kan. Kalau di abad modern ini banyak yang memakai nama orang tuanya langsung. Bolehlah nama kakeknya gitu, paling jauh. Tetapi banyak orang Batak memakai marga yang baru, pecahan dari yang atas tadi, itu karena sudah saling mengawini, ya kan? Sama seperti siombing gitu kan. Karena akhirnya kan jarang pakai siombingnya. Karena udah saling mengawini, Simatupang juga begitu, dan seterusnya. Ada alasan seperti itu. Tapi terus terang di berbagai negara maju, ya paling tidak nama kakeknya, nama ayahnya dibawa-bawa gitu aja. Ya, itu seolah-olah marga, tapi sebenarnya belum marga itu. Sitor Tumorang, sastrawan 45, pernah juga menyebut bahwa ada sejarah Batak yang belum clear. Memang kalau kita juga belajar dari Barus, kan baru di abad 6 ada mungkin masyarakat ada di kawasan itu di Barus, dan pelabuhan itu menjadi pelabuhan internasional. Sejarah yang putus itu karena kita tidak bisa menyambung seluruh, misalnya tanggal, bulan, tahun berapa, seluruhnya itu kan. Nah, itu tadi yang saya bilang, itu kan peranannya ahli sejarah dan arkeologi ini, ya kan, dan itu para cendekiawan lah yang mencari itu. Kalau yang saya sampaikan adalah yang irisan dari berbagai pendapat yang sama gitu ya. Pergi ke Sorghum, ke Barus, ke Aunatas, ke Mandailing, ke Tapsel dan sebagainya, itu juga di perantauan ini diskusi-diskusi seperti itu. Ketika saya lihat ini ada kesamaan, itu yang saya mau saya pakai itu aja. Ya, karena toh itu mitos dan turi-turian ini, tapi kalau secara ilmiah bisa dibuktikan ada generasi yang terputus, maksudnya itu kan. Karena dari tahun 600-an berarti abad ke-7, sementara kita yakin di abad ke-13, tahun 1200-an, ya kan. Yang umumnya itu termasuk penomoran generasi sekarang ini, sudut, ya, sudut nomor-nomor itu. Kalau dihitung-hitung itu, ya, apalagi kalau sampai ke Guru Tatia Bulan ke si Raja Batak. Saya lah dari Pasaribu, saya sendiri itu keturunan yang ke-25 ya kali itu, 24 atau 25 dari si Raja Batak. Jadi kalau kali berapa tahun satu generasi, ya hitungannya kurang lebih segitulah, ya kan. Paling ya di akhir-akhir tahun 1200-an gitu. Nah kalau disebut tahun 600-an udah di Sibolga dan apa itu bisa jadi, karena itu kan pusat perdagangan, ya kan. Tapi kan belum disebut Batak, barangkali masih orang di hutan atau di apa gitu ya, orang aslinya seperti apa gitu, seperti yang di Jambi sana atau di Banten ini kan masih banyak orang asli setempat, ya. Nah tapi kalau yang di Barus sana pasti pendatang, dan pendatang itu umumnya dari India, ya, Bengali terutama itu.
Terus kemudian itu ya yang dari Cina, bahkan ada dari Mesir, Arab dan sebagainya, itu di baru sini kumpul semua. Belum lagi apa Sriwijaya, Majapahit yang singgah ke situ itu, ya pasti di tahun-tahun itulah, ya kan? Nah, tapi yang jelas dalam cerita yang sama, yang ya tentu ada yang berbeda, tapi yang irisannya tadi itu bahwa dibentuk satu kerajaan di Barus itu, ya pertama-tama rajanya itu adalah Raja Uti, yaitu anak pertama dari Guru Tatia Bulan, cucu pertama dari si Raja Batak. Nah, itu dialah yang menjadi pemimpin. Berarti kan sudah banyak komunitas di situ sebelum si Raja Batak ini kan, sudah banyak komunitas. Apalagi kalau cerita itu orang tuanya si Raja Batak itu justru datang masuk juga dari Barus, ya kan? Dari mana dia tahu Barus, ya kan? Kan berarti sudah ada banyak informasi dan sebagainya. Yang jelas Barus itu dikatakan sudah pusat perdagangan. Bahkan Islam pun masuk dari Barus. Titik nolnya Islam katanya di Barus. Ya. Jadi itu boleh-boleh saja. Ya. Saya kira ada benarnya juga gitu. Tapi kalau disebut si Raja Batak ini, orang Batak ini ada putus generasi, menurut saya hanya nggak tahu desa Raja Batak ke atasnya ini, seperti saya ceritakan tadi, itu kontroversi masih. Sekali kita misalnya ditemukan oleh ahli-ahlinya si Raja Batak itu benar datang lewat Thailand gitu, dari Cina lewat Thailand, ya berarti nggak ada yang putus itu. Atau sekali kita sepakat bahwa itu Madikdik Sebulu, itu nggak ada yang putus itu. Nah, cuman karena beda-beda pendapat itu, ya tulisan itu jadi berserakan di mana-mana dengan pendapat masing-masing gitu. Belum ada semacam, ya tergantung si penulisnya lah ya. Tapi kalau saya lihat dari semua tulisan itu, yang pastinya itu si Raja Batak itu lahirnya di Pusubuhit dan matinya juga di situ gitu. Kalau tadi ceritanya kita sebenarnya kakak beradik semua, lalu dalam perjalanannya kawin mengawinkan, jadi makin banyak marga. Tapi belakangan kita lihat, terutama di perantauan, kerinduan untuk berkumpul lagi. Misalnya Bormor Marsada ingin juga satu, Parna misalnya, kami misalnya Nepos-pos. Jadi kerinduan berbagai marga ini, satu induk itu ingin berkumpul kembali. Padahal dulu terpecah begitu. Apakah ini tanda bahwa orang Batak makin haus identitasnya? Itu juga saya lihat fenomena dunia sekarang ini, masyarakat dunia ini, ya kan, ingin mencari asal-usulnya gitu, dari keturunan mana sebenarnya. Kalau dia misalnya orang Amerika, asalnya dari Irlandia, dia malah pengen lihat ke kampungnya di Irlandia itu di mana sebenarnya gitu ya. Ya no wonder lah kalau kita juga mencari seperti itu buat komunitas dan sebagainya. Tetapi yang lebih jelas itu bangsa Yahudi. Kan mereka mengatakan Yakub itu 12 keturunannya. Tapi yang mereka baru bersosialisasi, baru ketemu cuman berapa dari 12 itu. Dan mereka yakin betul 12 itu ada. Jadi kalau marga Nepos-pos ada berapa gitu. Kalau yang ketemu baru berapa, ya pasti yang lainnya itu diyakini ada. Cuman udah bagaimana sejarahnya itu gitu. Jadi saling mencari. Jadi Yahudi pun mencari sampai ke Ambon sana, ke NTT, ke Afrika, kemana. Mereka saling mencari ini. Ya, jadi kalau
di kami pun Raja Borbor misalnya, ya. Raja Borbor puparannya kan banyak. Ya. Dan lebih lagi, saking banyaknya itu udah bikin marga lagi yang lebih kecil. Mungkin dari 3, 5 generasi, 6 generasi ke atas itu baru dibikin lagi marga dari situ, pecahannya. Jadi kita udah nggak paham ini. Yang mana sebenarnya itu puparan si Raja Borbor ini. Dan semua mengaku Pasaribu juga, ya. Tanjung Pasaribu, Arah Pasaribu, dan semua itu. Karena puparan 1000 raja, gitu. Ya. Walaupun kawin mengawini, saya kira ujungnya itu mereka sebut marhaanggi, kan. Fenomena ini menurut saya baik-baik aja. Apalagi ada upaya membangun satu monumen, misalnya naik pos-pos gitu ya. Saya juga berencana monumen Pasaribu gitu ya. Sudah terpikirkan. Sehingga semua puparan nanti sampai generasi keberapapun itu, ya mereka sudah tahu, oh ini anunya, simbolnya. Jadi mereka nggak kehilangan seperti Yahudi sekarang gitu. Nggak kehilangan arah. Nah itu saya kira hikmat kebijaksanaan kita yang masih hidup sekarang ini. Saya khawatir di generasi yang akan datang semakin sedikit yang berpikir seperti itu. Tapi kalau kita mulai dari sekarang, mau meletakkan dasar-dasar budaya kita, maka generasi yang akan datang itu akan, saya kira bisa ngikut. Misalnya Tarombo. Sejarah dan Tarombo. Sejarah dan Tarombo. Mulai si Raja Batak, Tatea Bulan, kita Raja Uti si 1000 raja, sampai ke Raja Borbor dan seterusnya, semua marga ini. Kalau dibuat Tarombonya sampai ke anak saya, ke cucu saya, sekarang kita susun itu. Kita jadikan buku, paling tidak di Google Drive kita simpan, atau di website, sehingga bisa mencari ya nama Afram gitu, Afram Pasaribu gitu, dia kasih Pasaribu, Abiahan gitu, dan seterusnya, terus ketemu dia generasi keberapa, orang tuanya siapa, kakeknya siapa, dan seterusnya, ya kan. Dia kan tahu kakeknya, oh Beni Pasaribu, kakek saya gitu. Ada Afram, itu contoh. Sehingga nggak perlu lagi harus, apalagi bisa di Google kan. Jadi dia di Afrika, di Amerika, atau di Inggris, di mana. Mereka bisa tahu, oh saya generasi keberapa, dan kampung saya di mana. Itu sejarah itu akan menceritakan itu. Dan itu kami, karena saya ketua umum Pasaribu sedunia ini, akan mengadakan rakernas pada pertengahan Oktober ini untuk memutuskan sejarah dan Tarombo yang sudah kita susun. Ya, mudah-mudahan itu bisa selesai ya, sesuai target. Dan kalau ada kurang lebih, ya bisa kita rubah kok, bisa kita perbaiki. Namanya sekarang computerize ini kan bisa diperbaiki. Ya kan, nggak perlu kita ngotot-ngototan soal itu. Tapi paling tidak kerangkanya, rumahnya. Kalau kamar-kamarnya ada kurang kamar, ya kita bikin kamar baru gitu ya. Kalau di kamar itu hanya ada satu tempat tidur, ya ternyata ada 2 atau 3 di situ, ya bikin tempat tidur lagi 2, 3. Begitu juga di komputer ini, di website ini bisa ditambah kurang itu. Tadi yang dibikin 3, taunya hanya 2, ya sudah, yang 1 bisa di-delete itu, dihilangkan. Sehingga saya yakin kita akan muncul pada suatu kesepakatan bahwa sejarah Tarombo yang kita susun itu adalah sejarah Tarombo yang merupakan irisan ya. Yang ini disepakati gitu, ada yang nggak sepakat tentu. Itu tapi majority menyepakati yang ini gitu. Nah, kalau ternyata yang
pendapatnya yang minoritas tadi itu yang benar di suatu saat, setelah dibuktikan dan sebagainya, ini kan bisa diperbaiki lagi. Nggak ada yang permanen. Saya kira semua marga membuat begitu itu, maka generasi Batak ke belakang ini, apalagi yang disebut Batak, saya bukan Batak lagi itu, ternyata di Tarombo dia ketemu, ya kan, Jara Tarombo. Oh, ini dari sinilah nenek moyangmu, ya kan. Saya kira nggak akan ngucap lagi. Cuman sekarang ini karena nggak ada yang tertulis, dan itu masalahnya orang Batak dari dulu, dari nenek moyang kita. Membuat tulisan itu sangat susah. Maka yang ada itu buku laklak. Tapi seterusnya setelah buku laklak apa gitu. Nah, itu yang gap antara Nomensen dengan HKBP dengan Habatakon itu. Ya kan, budaya Batak ini yang Tarombo dan sebagainya ini sepertinya tidak dilanjutkan lagi nih. Tidak berlanjut penulisan-penulisan yang di buku laklak itu untuk seterusnya. Kalau memang kertas ya di kertas atau di mana gitu ya kan. Nggak berlanjut. Kalaupun ada itu ya nggak banyak yang bisa kita jadikan referensi. Dan buku laklak itu pun tidak tersedia lagi di Indonesia gitu. Semuanya itu. Eropa semua. Ya, sebagian besar lah udah dibawa ke luar negeri. Dan itu diawali saya kira memang peristiwa Nomensen di Singamangaraja, ya. Raja Singamangaraja itu. Jadi menurut saya tidak apa-apa, terlambat kita mulai lagi bangun jadi budaya menulis ini. Budaya menulis apalagi udah digital sekarang ini. Kita tulis langsung buat digitalnya gitu. Ya. Mudah-mudahan nanti buku laklak itu pun apakah itu di Jerman, di Prancis, di Inggris, Rusia dan sebagainya, mereka juga para cendekia di sana itu buku laklak itu dibuat di digital. Ya, digitisasi, maka siapapun bisa membaca itu semua. Saya kira itu yang mengarah ke sana, ya kan? Sehingga kita ini akhirnya jadi berbudaya. Berbudaya itu ya mengikuti tradisi yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita. Sekaligus itu berupa apresiasi terhadap leluhur kita, ya. Jadi jangan disalahkan kalau sekarang ini lagi pemerintah mengembangkan basis-basis pariwisata, daerahnya, budayanya, dan sebagainya, pertunjukannya ya, itu sehingga pariwisata bisa berkembang, wisatawan makin ramai dan jutaan itu, saya kira harus diperbanyak tempat-tempat asli yang nenek moyang kita itu. Jadi kalau naik pos-pos, nenek moyangnya naik pos-pos itu bikin apa di mana gitu, itu diperbaiki, itu untuk paling tidak untuk para naik pos-pos. Ya, nanti itu dari Seribu Raja ya dari Tatia Bulan itu semua peninggalannya masih banyak di Cianjur mula-mula sana. Itu enggak apa-apa direhab, diperbaiki, dibangun jalan ke sana. Dan itu kalau menunggu-nunggu dari pemerintah belum tentu ada itu. Jadi semangat untuk membangun komunitas marga itu lagi itu dibarengi dengan membangun kesadaran baru bagi generasi muda yang ada di seluruh dunia ini, orang Batak, untuk mencari kampung leluhurnya dan peninggalan-peninggalan leluhurnya masih ada semua. Kenapa harus orang Yahudi aja bikin di Israel sana? Ya, termasuk Gunung Sinai gitu itu. Kita punya Gunung Pusubuit, ya kan? Di sana ada Gunung Sinai. Nah, kalau ada kita bilang di sana Musa atau kuburan Nabi Daud, iya kan? Itu kita pun ada, si Raja Bataknya dan seterusnya itu bisa. Kuburan-kuburan juga itu, tapi bukan untuk memuja berhala, bukan. Ini kita dalam rangka mengembangkan pariwisata dan menyadarkan budaya bahwa kita itu sebenarnya berbudaya. Berbudaya itu artinya kembali lagi mengapresiasi karya dan kreativitas leluhur kita.
Ya, itu yang saya kira yang bisa kita teruskan untuk masa-masa yang akan datang juga. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan agama, menurut saya nggak ada masalah itu. Jadi teringat tadi soal sejarah Israel, Pak Beni. Kalau beracu dari pendapat Sitor Situmorang, ada sejarah yang terputus di orang Batak. Barangkali kita belajar sejarah Israel juga. Kalau kita sebut Israel itu kan asalnya Yakub begitu, awal mulanya. Tapi kan Yakub masih punya orang tua Ishak, Ishak masih punya orang tua Abraham, dan Abraham punya orang tua juga di Ur Kasdim. Dia mencari tanah yang disebut Kanaan itu. Artinya kan ini juga bisa logika yang harus kita bangun juga dan ditemukan para cendekia Batak begitu. Betul. Jadi dari orang tuanya Abraham kan ke atas itu kan kurang kelihatan di Bible itu. Kalau itu buku sejarah yang dibikin oleh penulis-penulis penulis Alkitab ini. Ya ini sekarang penulis kita ini ya mulai aja dari si Raja Batak yang sudah jelas. Jadi kalau di sana dari Abraham itu ya kan, dan banyak itu tentang Musa ya kan. Baru kemudian artinya perjalanan Musa dan seterusnya itu dari kecil dibikin itu Musa itu. Kemudian tentang Nabi Daud dijelaskan dalam sejarah itu ya kan. Yakub bergumul dengan malaikat dan sebagainya. Itu sampai 12 suku-suku Yahudi ini berada di Mesir dan sebagainya, terus Musa harus membawa itu balik lagi. Itu kenapa kita nggak bikin sejarah, ya kan? Sejarah. Nanti setelah marga-marga bikin sejarah itu, baru menyatu nanti itu. Oh, sejarah Batak itu ambil hulunya aja. Sampai ke marga itu, gitu. Jadi mulai si Raja Batak sampai ke Nepos-Pos, ini bagian sendiri ini. Si Raja Batak sampai ke Pasar Ibu, gitu. Itu baru kelihatan utuh nanti itu. Tapi kalau nggak kita mulai dari sekarang ini, hanya tengkar-tengkar ngomong-ngomong aja, yang nggak bisa selesai itu. Dan saya terus terang masa tua saya ini ingin belajar lebih banyak lagi tentang budaya Batak ini, sejarah Batak ini. Sejarah Batak, budaya Batak ini. Maka kita ciptakan FGD Batakologi itu. Saya foundernya itu FGD Batakologi kan member juga ya. Dan situ itu pakar-pakarnya semua, penulis-penulis. Dan itu salah satu grup WA yang masih disiplin lah. Nah, tidak ada pertengkaran yang panas-panas amat di situ itu. Saya senang kreativitas bisa dituliskan. Ya, orang inovasi, berpikir maju, modern, walaupun yang objeknya itu adalah masa lalu. Gitu. Saya kira kita ini harus bisa menerima itu. Sepanjang itu yang dibahas, oke lah ya kan. Jangan urusan yang lain. Nah, itu FGD Batakologi kita kawal seperti itu. Nah. Ada ungkapan makin cerdas atau makin bijaksana seseorang, dia makin haus memang pada identitasnya. Sebagai orang tua, tokoh Batak, apa himbauan Amang agar kita juga tahu makin sadar harus menemukan identitas kita sesungguhnya. Kalau kita bertengkar soal sejarah yang belum lengkap ini, kita terus bersemangat untuk menemukannya begitu. Ya, terutama teman-teman ya yang sudah purna tugas lah dari berbagai tugas-tugas. Baik tugas negara maupun tugas perusahaan atau karena usianya gitu ya. Ya lebih banyak waktunya untuk lebih mendalami sejarah Tarombo, budaya Batak ini. Untuk paling tidak mewariskannya itu kepada anak cucu secara utuh gitu. Kalau hanya turi-turian saja nanti yang kita ceritakan, dan itu turi-turian ini macam-macam.
Kenapa enggak kita ambil satu referensi, paling tidak kalau marga udah sepakat itulah sejarah dan Torombonya, kalau belum ada ya bikinlah itu, ya. Sehingga ada semacam referensi lah untuk orang tua yang masih muda. Oh ini menjadi pegangan saya. Gitu. Jadi mari kita sama-sama. Kalau saya di keluarga Pasaribu, ya mulai dari Raja Borbor semualah. Ya, mari kita sama-sama duduk untuk menyelesaikan ini. Dan saya merasa kalau peperangan Raja Borbor aja udah selesai itu, mungkin lebih dari separuh Batak ini, sejarah Torombonya Batak selesai. Ya, selesai. Apalagi bisa dalam Torombo itu, nenek moyang kita ini kawin sama boru apa, dan seterusnya itu ya kan. Borunya kawin sama siapa saja. Itu lebih komplit lagi. Apalagi punguan kita kan punguan marga termasuk boru bere di situ, ya, anak boru bere, sehingga itu akan lebih komplit. Hitung-hitungan saya barangkali jutaan orang kalau udah peperangan Raja Borbor ini, ya kan. Apalagi disebut boru bere, udah lebih dari 3 jutaan nanti itu. Ya, bisa jadi ya, tapi bisa salah kalau sampai situ, karena hampir semua marga yang saya ketemu itu tulang nami do Pasaribu gitu. Tulang nami do Pasaribu ya. Jadi kalau kita bicara boru bere ya bisa separuh. Ya, kami juga Marbun Nepos-pos dulu, bukan hanya Marbun. Pasaribu, nenek moyang kami. Iya, itulah. Jadi ya kita berdiri di situ itu harus menghadapi boru, ya, bere di situ, iya kan. Nah, saya kira itulah gunanya, maksud saya itu kita paling tidak yang sudah lansia ini, ya 60-an ini, masih ada tenaga sedikit lagi sisa-sisanya itu, mari kumpul itu, coba kita selesaikan, kita ambil kesepakatan, maju aja terus dulu. Ya, nanti generasi berikutnya bisa perbaiki itu setelah teknologi ada, ilmunya, arkeologi, sejarah ini berkembang, ya, digitalisasi ini, dan juga apalagi sekarang artificial intelligence, tambah lagi dengan udah ke Mars sekarang ini Elon Musk, ya kan, sehingga apa saja yang di bawah bumi ini barangkali tulang atau rambut aja bisa tahu. Dulu udah ketemu DNA, istilah DNA kan. Nah ini untuk menemukan si Raja Batak, mencari sumber DNA-nya dari mana, itu barangkali udah bisa lebih ketahuan. Dia hidup tahun berapa ke tahun berapa ya. Terus dia ini generasi keberapa, orang tuanya dari mana, gitu, kemiripan dan sebagainya itu. Pakai satelit bisa ketemu itu udah. Itu akan tiba waktunya, tapi kita mulai sesuai dengan teknologi yang ada sekarang, pengetahuan kita yang sekarang, kita susun itu sejarah dan Torombo, lalu kita bangun semacam monumen ya, Monas ya, monumen nasional untuk Pasaribu, monumen nasionalnya malah dunia lah ya kan, monumennya Nepos-pos, Marbun, dan marga-marga lain. Memang ada bikin monumen yang hanya 3 tingkat ke atas, 5 tingkat, 6 tingkat ke atas gitu ya. Tapi ada juga memang udah dari atas ya kan. Saya lihat itu masih Aritonang gitu. Nah, tapi ada Simatupang gitu. Ya, jadi maksud saya, apalagi di situ dituliskan sejarah dan Torombo itu masuk di website digital. Semua punya akses. Nah itulah anak cucu kita akan lebih mudah untuk belajar dari situ. Itu gunanya kalau kita ini, seusia kita sekarang ini. Kalau yang masih aktif bekerja, biar aja bekerja. Cari duit sana, gitu kan. Cari duit sebanyak-banyaknya, tapi dengan hati yang benar, dengan cara yang benar ya. Tidak boleh kaya by all means. Kaya dengan cara apapun. Itu ajaran-ajaran sesat itu. Ya, tetapi
kembali lagi, kalau sudah tahu ya dibawalah anaknya. Kamu juga masih muda, bolehlah liburan ke tempat-tempat yang sudah dibuat oleh generasi sebelum Anda gitu ya. Dan kalau buka website, coba buka website sejarah. Dan di website itu juga bisa jadi berita, news juga bisa di situ, video bisa di situ, YouTube bisa, semua bisa di situ. Saya kira itu harapan saya ke generasi yang akan datang begitu. Pak, terima kasih waktunya. Demikian Sobat Suara Tapian bincang-bincang kami dengan Bapak Dr. Sahala Beni Pasaribu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Bang. Ya.